Tentang riya dalam hadis, yang saya takutkan adalah suatu atau segala sesuatu kebaikan bisa menjadi riya. Masalah yang sering saya alami adalah nangis ketika mendengar ayat Al-Quran, dan saya orangnya melo. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana yang saya lakukan karena sering dituduh riya karena suka menangis, sedangkan saya sendiri tidak mengerti. Ketika mendengar ayat-ayat yang saya kenali, kadang menangis sendiri, Ustaz. Melo ya apa itu? Gembeng. Ya. Yang tahu kedalaman hati panjenengan itu Allah. Ya, kita tidak tahu. Orang itu tidak tahu isi hati orang lain, maka jangan suka menilai. Ya. Maka tidak usah bersedih hati. Hanya dituduh riya karena kalau mendengar ayat-ayat Allah bisa sampai nangis. Dituduh melo, gembeng, riya, tidak apa-apa. Biar kalau dia tidak berhenti dari tuduhannya, dosanya biar ditanggung di hadapan Allah. Dari mana dia tahu kedalaman hati? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Sampai Nabi saja menyebut bahwa takwa itu ada di sini, ada di dalam dada. Yang tahu hanya Allah. Maka tidak usah risaukan penilaian manusia. Kita fokus penilaian Allah. Apapun penilaian manusia itu tidak menguntungkan kita, juga tidak merugikan kita. Sekalipun manusia semuanya menilai kita negatif, tetapi kalau Allah menilai kita positif, tetap kita positif dunia akhirat. Sekalipun semua manusia menilai kita positif, cinta semua pada kita, namun jika Allah menilai kita negatif, ya dunia akhirat kita juga negatif. Maka fokus pada penilaian Allah. Tidak usah digubris, tidak usah dirisaukan penilaian manusia. Sauni-unine tekno. Mau memuji ya jangan jumawa, mau mencaci, membenci, memfitnah, jenengan tidak usah sedih. Fokus kita hanya Allah sudah. Ya, selama kita berjalan di atas kebenaran cahaya agama Allah ini, apapun penilaian manusia, sudah biarkan, doakan saja. Idfa' billati hiya ahsan. Ya. Bisa jadi di sisi Allah yang bertanya ini, memang keimanannya dinilai oleh Allah benar-benar sodik, imannya betul. Sehingga kalau mendengar ayat Allah bisa bergetar. Bergetar hatinya, kemudian bertaut kepada Allah, ingat dosa-dosa, kemudian bercucuran air mata. Bisa jadi begitu. Bukannya melo, bukannya riak, bukannya gembeng. Tetap kedepankan husnudzon. Coba Al-Anfal itu, diingat itu. Ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orang yang imannya sempurna di hadapan Allah, yang dinilai sodik oleh Allah, menurut ayat ini setidaknya punya 2 ciri. Ciri yang pertama,
idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika mendengar nama Allah disebut, hatinya bergetar. Maksud bergetar di situ langsung bertaut dengan Allah, ingat kepada Allah dimanapun berada. Sehingga dia menyembah Allah seakan-akan dia bisa melihat Allah. Namun kalau tidak bisa melihat Allah, dia yakin betul kepada Allah. Allah Maha melihatnya dimanapun dia berada. Sehingga hatinya selalu bertaut kepada Allah. Orang yang seperti ini, orang muhsin seperti ini, selalu merasa diawasi oleh Allah, baik dalam kesendirian maupun di tengah orang banyak. Sulit sekali untuk bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mungkin akan mudah-mudah bermaksiat? Lawang dia merasa yakin diawasi betul oleh Allah. Maka hatinya terus bertaut kepada Allah. Seakan-akan wajilat qulubuhum. Seakan-akan bergetar terus. Hatinya itu terus bergetar. Karena ada tautan dengan Allah. Ini ciri yang pertama. Namun jika ada orang yang mudah bermaksiat pada Allah, maka tanda tanya besar. Jangan-jangan imannya belum ada nilainya di hadapan Allah. Ketika bersama dengan orang lain, seakan-akan dia menjadi orang paling soleh. Ada orang lain, sholatnya dikhusuk-khusukkan. 1 rakaat mungkin bisa 5 menit. Begitu orang lain tidak ada, sisa rakaat berikutnya sakarepe dhewe jentat-jentit. Begitu dengan orang lain, Allahu Akbar. Dikhusuk-khusukkan lama sekali. Rukuknya lama, sujudnya lama. Begitu orang lain sudah tidak ada di sampingnya, wes langsung ngebut begitu saja. Ketika salam masih ada orang lain, wah, zikirnya khusyuk, astagfirullah, dikhusuk-khusukkan begitu. Begitu orang lain pergi, wes jadi semelah, wes ora cetok munine. Ketika masih ada orang, bunyinya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang lain tidak ada, jadi subhanallah, muni apa ora cetok. Maka hatinya tidak bergetar. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri kedua, setiap saat dia mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, maka imannya semakin bertambah naik, imannya semakin meningkat. Orang yang seperti ini bisa dipastikan dia membaca ayat Allah dengan menyertakan mata hatinya. Orang yang hanya membaca ayat Allah dengan lisan dan mata di kepala, tanpa menghadirkan, tanpa menyertakan mata hatinya, sulit untuk menambah keimanan. Selesai membaca ayat, ya sudah selesai, tidak ada ibrah pelajaran yang bisa diambil. Misalkan seorang koruptor membaca ayat Allah tentang larangan mencuri, bacanya hanya dengan lisan, bacanya hanya dengan mata di kepala. Setelah selesai membaca, ya hatinya tidak bergetar, imannya tidak bertambah, tidak mau tobat. Hanya baca dengan mata di kepala dan lisan. Selesai ya sudah, mushafnya ditutup. Beda dengan orang yang membaca ayat Allah dengan mata hati. Misalkan dulu pernah mencuri barang orang lain,
Begitu menemui ayat Allah tentang larangan mencuri, hukuman bagi seorang pencuri, dia ingat akan dosa yang pernah dilakukan. Karena dia membaca ayat itu dengan mata hati. Maka dia menangis. Teringat akan dosa-dosa mencuri yang dulu pernah dilakukan. Ternyata dilarang oleh Allah, hukumannya potong tangan, terus bagaimana ini? Hatinya menjadi gelisah. Bagaimana agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Sehingga tobatan nasuha betul. Orang yang pernah zina misalkan, membaca ayat Allah hanya dengan lisan dan mata di kepala. Ketika membaca ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan laki-laki, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan jangan kamu berbelas kasihan kepada keduanya dalam menegakkan aturan agama Allah ini. Dan hendaklah hukumannya disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman. Ketika dia hanya membaca dengan mata di kepala, dengan lisan, selesai membaca ya sudah selesai. Hatinya tidak bergetar, imannya tidak bertambah, karena sudah selesai. Tapi kalau dia membaca dengan mata hati, dia akan bergetar hatinya. Ingat dosa yang pernah dilakukan. Ternyata hukuman zina seperti ini. Belum lagi yang sudah pernah menikah, hukumannya zina dirajam, dilempari batu sampai meninggal dunia. Ya, ketakutan. Saking takutnya hati menjadi gelisah, kemudian mencari tahu bagaimana caranya bertobat. Sehingga meleleh air mata, menangis, ingat dosa-dosa. Itu bedanya membaca dengan mata hati, membaca dengan hanya mata di kepala dan dengan lisan kita. Kalau dengan mata hati kita akan bisa mengambil pelajaran. Maka tidak mustahil orang yang membaca ayat Allah dengan mata hatinya dia bisa menangis. Karena ada ibrah pelajaran yang langsung terambil dan ingat tentang dosa-dosanya. Ternyata ayat ini bertentangan dengan apa yang saya lakukan. Ada orang yang mungkin hidupnya sombong di muka bumi ini. Mungkin punya pangkat, punya jabatan, punya pekerjaan yang dinilai oleh manusia. Pekerjaannya mulia. Mungkin punya harta kekayaan. Dia sombong, merendahkan orang lain, memandang sebelah mata orang lain yang tidak punya pangkat, tidak punya kekayaan, tidak punya pekerjaan yang dianggap mulia oleh manusia. Dia merendahkan. Tapi begitu membaca ayat Allah, innallah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian membaca kisah. Dulu pernah ada yang sombong dengan jabatan Fir'aun, maka binasa, hancur dunia akhirat. Ada yang sombong dengan harta, Korun, sengsara, binasa matinya, ditelan bumi. Ada yang sombong dengan ilmu, mungkin sekarang dengan gelar akademiknya yang tinggi. Haman juga binasa. Kemudian dia membaca dengan mata hati, bergetar hatinya. Ternyata apa yang saya lakukan bertentangan dengan ayat ini. Allah berikan saya kekayaan, malah saya gunakan untuk kesombongan. Allah berikan saya mobil, malah saya gunakan untuk pamer. Allah berikan saya jabatan, malah saya gunakan untuk berlaku zalim, curang dan lain sebagainya. Maka dia akan menangis ingat dosa-dosanya. Kalau sudah begitu, tentu dia akan bertobat kembali kepada Allah.
Maka jenengan tidak usah bersedih. Biarlah orang menilai. Menuduh jenengan riak karena baca ayat nangis. Riak baca ayat nangis, biarkan penilaian orang. Pokoknya fokus saja pada penilaian Allah. Yang tahu kedalaman hati seseorang itu hanya Allah. Orang lain tidak akan tahu. Ya, ada lagi.